Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari menjelang petang, mega jingga tersapu awan. Saya ucapkan selamat datang untuk keluarga Al-Hasani pencinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Badah Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita kepada acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara inti kita di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, surah 7 Al-A'raf, ayat 202 dan 203, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Bapak Evi Yarnis dan Ibu Mei Fitriani dari kelas KMP. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Buya kita, Bapak Ustadz kita Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wa wabarakatuh. maghfiratuh, Bu Selina dan Bapak Ibu semuanya. Gimana kabar Buya hari ini, Buya? Alhamdulillah, semua lancar, Bu Selina. Alhamdulillah, Buya terlihat sehat dan Amin, insya amin, Allah akan selalu sehat selamanya. Amin. amin, Besar harapan kami, Buya dan keluarga, selalu sehat dan bahagia bersama amin, keluarga. Begitu juga dengan seluruh anggota Al-Hasani. Dan insya Allah Buya dipanjangkan umurnya sehingga bisa terus membimbing seluruh anggota Al-Hasani dan membersamai kami agar mampu menguraikan ayat Al-Quran dengan mudah dan pada akhirnya kelak kami bisa membaca Al-Quran lancarnya seperti membaca Quran. Amin ya Allah. Selanjutnya kita sapa juga pendamping Buya. Hari ini istimewa, ada dua, yaitu sepasang Bapak Evi Yarnis dan Ibu Mei Metriani. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosalina. Alhamdulillah. Gimana Pak Evi? Sudah Ya, siap? alhamdulillah. Ibu Metri gimana Ibu Metriani? Alhamdulillah, Bu Rosalina. Iya. Kami mendoakan semoga hari ini Bapak Ibu yang mengurai ayat dimudahkan Allah dan mendapatkan ridhonya sehingga lancar sampai nanti pada saat diskusi dengan Pak Adril. Amin. Yang akan amin. kita uraikan nanti masih sama, yaitu surat Al-A'raf ayat 202 dan 203. Kami dari grup MC juga mendukung Bapak dan Ibu tampil dengan memakai Kimar yang khimar yang sama, yaitu senada. Nah, mudah-mudahan dengan kebersamaan ini akan membuat kita semakin bersemangat dalam menguraikan ayatnya. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita serahkan kepada Buya dan pendampingnya. Kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, disilahkan. Silahkan Buya. Syukran, Bu Rosalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah tabi'an di ashab. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai.
Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap semua aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan yang sangat istimewa pagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 202 dan 203. Kita bersama Pak Ifki Arnis dan Ibu Mei Fitriani. Assalamualaikum Pak Ifki Arnis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masih di Bukit Tinggi Bapak ini sekarang? Iya, masih, Ustaz. Alhamdulillah. Pak Ifki Arnis dulu yang bawa ke Asani siapa Pak Ifki? Itu ada Ibu Erlina, ada Nelwati almarhumah, ada Hilda Ibrahim. Oh, Bu Ta- Nelwati ya. Tapi yang mendaftarkan Ibu Afrida. Oh, banyak ya. Oh, lengkap ya. Oke. Ya. Nenek mama ini ya. Oke. Pak Ifki Arnis sekarang kita cari dia apa ini? Iya, biasa aja Ustaz, kegiatan-kegiatan di rumah, paling bersih pekarangan, segala macam belakang rumah. Amin. Dan tetap bisa berikhtiar ya Pak Epi ya. Iya, Baik, kita ke alhamdulillah. Bu Mei Fitriani. Bu Mei Fitriani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di Padang ini Bu. Iya Bu ya, Alhamdulillah. Masih aktif ya. Insya Allah masih Bu ya. Dulu yang pakai alasan ini siapa Bu? Pak Fauzi, Oh, ada buang sama Pak Budi, buangan apa itu Bu? Om, Om Om ya. ya. Om. Oh, iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu berdua, Pak Evi dan Ibu Mei Fitriani ini lancar mulai ayat 202 dan 203 ya. Amin. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Evi Arnis dan Bu Mei Fitriani selanjutnya. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan malam semarang malam, malam keramat membawa bencana. Bukan salam semarang salam, salam selamat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzrahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Al-Hasani yang kami muliakan. Dengan rasa syukur yang teramat dalam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemberi atas semua rezeki, menerima taubat para pelaku maksiat yang tidak putus-putusnya mencurahkan berbagai macam nikmat dan rahmat dengan sangat banyak, sehingga tidak ada alat satu pun jua yang mampu menghitungnya. Betapapun banyak rasa syukur yang kita persembahkan, tetaplah terlalu sedikit, karena semua itu belumlah bisa menutupi banyaknya nikmat yang kita terima. Bahkan baginda Rasulullah sampai menangis berlinangan air mata bila teringat hal demikian. Bila tiba di pantai sumur, bila tiba di pantai sunur, terlihat panorama begitu indah. Jika kita pandai bersyukur, maka nikmat selalu bertambah.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Pulang berjalan berkawan-kawan, dicoba tidur letih terasa. Harta dan jabatan bukan ukuran, rasa syukur lebih utama. Salawat dan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau telah mengakibatkan tersungkurnya para patung dan berhala. Api menyusi pun padam seketika, yang merupakan sesembahan umat sebelumnya. Kehadiran beliau telah merubah tatanan dunia baru ke arah yang jelas jauh lebih baik. Tidak itu saja, beliau juga membekali kita sebagai umatnya dengan meninggalkan dua pusaka yang sangat tidak ternilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai tuntunan dan pedoman bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Dua pusaka yang harus selalu kita pegang teguh, yang harus selalu digenggam erat agar selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Terpaksa berjalan di hari hujan, alamat luput berjaja ketupat. Bila Al-Quran jadi pedoman, selamat hidup dunia dan akhirat. Sewaktu kecil di kampung, selalu dinasihati orang tua untuk selalu menjaga solat, serta tidak lupa membaca Al-Quran di berbagai kesempatan. Sebab Al-Quran itu akan selalu menjaga kita dari langkah yang sumbang, terhindar dari berbuat yang tidak baik, karena dengan membaca Al-Quran dapat mengusir pada iblis dan syaitan laknatullah. Jika berjalan menuju muara, kapal tiris dibiarkan jangan. Bila Al-Quran selalu dibaca, menangkal iblis dengan syaitan. Begitu juga dengan membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu bentuk amalan yang tidak mungkin tertolak. Dengan bersalawat, kita berharap mendapat syafaat beliau di kemudian hari. Bila ingin ke Bukit Tinggi, jangan lupa berjumpa sahabat. Jika anda ingin syafaat Nabi, jangan lupa membaca salawat. Selama mengikuti proses kegiatan belajar, tidak sedikit gangguan datang yang merusak konsentrasi belajar. Salah satu contohnya adalah sedang asyik mengikuti acara Zoom dengan menggunakan HP. Tahu-tahu ada telefon masuk dari teman berupa ajakan untuk pertemuan lah atau untuk olahraga lah dan lain sebagainya. Konsentrasi menjadi buyar setelah diberitahu kalau kita ada kegiatan Zoom yang tidak bisa diganggu. Lalu dijelaskan dengan rinci betapa pentingnya arti Zoom tersebut. Sekali, dua kali gangguan terus juga berlanjut. Kadang memang ada orang itu yang suka gigih dalam konotasi negatif. Kalau cara halus di kampung saya namanya itu madar. Setelah mengingat dan menimbang, akhirnya keputusan harus diambil. Rasa tak mungkin akan kesuaian, kini sedang di Payakumbuh. Rasa tak mungkin akan sejalan, di sini simpang kita tempuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani yang saya muliakan, bila berlayar cuaca bagus, ikan berlari bagaikan terbang. Bila didengar surga bagus, andaikan mati amalan kurang. Ke ladang jalan baju bertambal, dedaunan melanda bajing lalu. Sekarang badan baru menyesal, rayuan dunia sering menipu.
Menyabit padi di kebang putih, malamnya bergurau yang semalaman. Sedikit kaji yang berselisih, mengapa surau yang ditinggalkan. Ke bawah lalu ke kubang putih, ke ngarai dan jurang mengalirnya. Ulah rayu gagang sirih, bercerai pinang dengan tempuknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani yang berbahagia, mendengar saya mendapat giliran untuk tampil menguraikan ayat Al-Quran. Bergemuruh darah di dada, gemetar seluruh tulang persendian. Terbersit peluh di kening, basalah punggung oleh keringat. Apa sebabkan begitu? Bila ditilik kepada badan diri saya, diibaratkan biduk kecil yang baru selesai, perkakas yang belum lengkap lagi. Bila berkayuh menepi-nepi, ke tengah takut dengan gelombang, ke pulau takut dengan buaya. Akhirnya benarlah kata orang, ketika berburu ke padang datar, dapatlah rusa belang kaki, terjungkal di tembak senapang baru. Bila berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi, bakal terinjak orang lalu. Berguncang bumi dengan langit, berombak laut sailan, bergumpal-gumpal karang ke pinggir. Andaikan tenggelam saya dengan begitu, kemanalah jalan akan ditunjukkan, banyak bersua ngarai berduri. Kemanalah badan akan dikeluhkan, tidak bisa menggapai lagi. Namun demikian, sebelum ajal berpantang mati, kepada masing-masing kita diperintahkan untuk berusaha maksimal. Tidak ada kata putus asa, tidak boleh menyerah, walaupun dalam kondisi terpuruk dalam sekalipun. Yang membuahkan hasil itu adalah usaha keras, didorong oleh kemauan yang kuat. Manjadda wajadda. Betapapun pelajar pulang, masuk pagi mengeluh juga. Bagaimanapun gelombang datang, biduk ini harus dikayuh juga. Menjadi terhindar sampah terbuang, sekarang derajut didaur ulang. Sekali layar telah terkembang, berpantang surut mundur ke belakang. Malam ribut sesudah Isya, besoknya malam orang berjaga. Tenggelam di laut sudah biasa, celakanya tenggelam di gelombang dunia. Berlabuh sampan di tepian muara, berbekal sampai beberapa waktu. Berkayuh tangan diusahakan juga, asal sampai pulau yang dituju. Bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani yang saya muliakan. Kali ini saya tidak tampil sendiri, tetapi didampingi oleh seseorang yang sangat istimewa, Ananda Mei Fitriani. Cukup muda, tapi matang dalam bersikap dan bertindak. Di depan dan di belakang semua bisa dibereskan, menjadi harapan dan tumpuan para orang tua. Saya seperti bersandar di pokok kayu besar, dihembus angin sejuk pegunungan, dikelilingi panorama dataran tinggi yang indah mempesona. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami ingin mengaturkan terima kasih kepada Ustadz Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu dan penyusun serta mengembangkan metode gramatikal Al-Hasani sehingga banyak dinikmati oleh orang lain. Suatu bentuk jasa yang tidak mungkin bisa kami balas. Bila di kebun makan nanas, bersama juga memakan rambutan, telat kembali berbaur di sekolah. Jasa belum akan terbalas, hanya doa dapat dipanjatkan. Ustadz diberi umur barokah. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami aturkan kepada Uni Zurmiati dan Bunda Nur Erwani, yang dengan begitu gigih menggunakan berbagai macam cara yang disuguhkan kepada kami, agar kami bisa menikmatinya dengan baik. Dibaratkan orang bermain layang-layang,
dikarang tonggak dengan bingkai, ditutup dengan kertas putih, diberi ekor mengipas-ngipas, direntang benang ke teraju, dilepas di tengah cuaca cerah. Itu ke angin yang berseru, awan yang menggejuju, berputar-putar dengan awan, melenggang-lenggok di dalam kabut, kian lama kian jauh, terasa kendor ditegangi, bila tegang dikendori. Semakin lama semakin tinggi. Sementara Uni dan Bunda Nur tetap berpijak di bumi mengendalikan. Menjelang tangan kembali ke teraju, sebelum benang kembali ke kumpalan, dengan menengadah ke langit tinggi, di sana dilakukan evaluasi. Di sana ada analisis. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kita tinggalkan Uni dan Bunda Nur mengambil berbagai macam kesimpulan. Terima kasih juga kami aturkan kepada Bapak Helmi dan Bapak Zainuddin yang menemani hari-hari belajar kami. Atas belajar dari awal sampai akhir. Dengan hasil rekaman tersebut bisa digunakan kembali untuk mengulang pelajaran. Dengan demikian, buah ranum yang hendak dipetik benar-benar bisa jatuh ke tangan dengan baik. Suara lirih anak merpati di bawah kali sepi terlantar. Terima kasih banyak sekali telah menemani kami belajar. Ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada Bapak Hadril yang merupakan seorang spesialis hati harap-harap cemas. Dalam berharap, cemas pun datang. Berharap memperoleh sesuatu yang berharga. Saking berharganya, bila dia dapat, tidak akan dilepas lagi. Namun di balik semua itu, ada terselubung kekhawatiran. Bagaimana nanti bila ada aral yang melintang, adapun hambatan yang menghadang. Hari yang gelap-gelap panas, cucian terbilas di hari hujan. Hati yang harap-harap cemas, terasa akan lepas dari genggaman. Terima kasih juga kami aturkan kepada Bapak Sa'ad Murdi yang selalu mentadabburi Al-Quran, meningkatkan pemahaman kita tentang isi ataupun kandungan Al-Quran, sekaligus meningkatkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Di kebut belajar bersama kawan, belajar makanan di bawah nanti. Perut lapar bisa ditahan, cinta kepada Al-Quran di bawah mati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kawan-kawan, khususnya di KMP 23, yang namanya tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Karena setiap kawan sangat terasa istimewa di hati kami. Semua tergelincir pada berjatuhan karena licin tempat berlomba. Secara lahir kita berjauhan, bila di batin dekat terasa. Atas semua kebaikan-kebaikan yang kami terima dari Bapak Ibu, pisang emas bawa berlayar, pisang lidi di atas peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani yang saya muliakan, karena di monitor saya lihat sudah ada eh, tampilan yang akan. Jadi baiklah Bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, kita langsung saja membacakan ayat suci Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 202 sampai 203. Tolong Pak Andi, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا بما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Untuk penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 202 dan 203 akan disampaikan oleh Ananda Mei Fitriani. Kepada Ananda kami persilakan. Terima kasih Bapak Anda. Ya, sama-sama. Ya. Rincian penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 202 terdiri dari 9 penggalan. Dan Quran Surat Al-A'raf ayat 203 terdiri dari 3 bagian dan 31 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 11. Bagian kedua, penggalan 12 sampai 20. Dan bagian ketiga, penggalan 21 sampai 31. Penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 202, penggalan ke-1 wa, penggalan kedua ikhwanuhum, penggalan ketiga yamudduna, penggalan keempat hum, penggalan kelima fi, penggalan keenam al-ghayyi, penggalan ketujuh summa, penggalan kedelapan la, penggalan ke-9 yuqsiruna. Sedangkan penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 203, penggalan pertama wa, penggalan kedua iza, penggalan ketiga lam, penggalan keempat ta'ti, penggalan kelima him, penggalan keenam bi, penggalan ketujuh ayatin, penggalan kedelapan qolu, penggalan kesembilan laula, penggalan ke-10 ijtabaita, penggalan ke-11 ha, penggalan ke-12 kul, penggalan ke-13 innama, penggalan ke-14 at-tabi'u, penggalan ke-15 ma, penggalan ke-16 yuha, penggalan ke-17 ilai, penggalan ke-18 ya, penggalan ke-19 min, penggalan ke-20 Robbi, penggalan ke-21 Haza, penggalan ke-22 Basoiru, penggalan ke-23 Min, penggalan ke-24 Robbikum, penggalan ke-25 Wa, penggalan ke-26 Hudan, penggalan ke-27 Wa, penggalan ke-28 Rohmatun, penggalan ke-29 Li, penggalan ke-30 Qaumi, penggalan ke-31 Yu'minuna.
Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 222 akan disampaikan oleh Bapanda Evianis. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih, Ananda. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 202, penggalan 1 sampai penggalan 4. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ikhwanuhum, bentuknya kata benda majmuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, sementara untuk kata kedua merupakan kata ganti. Ikhwanu, bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak, aslinya ikhwanun, karena bermajmuk berubah menjadi ikhwanu. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domah tain, ciri jamak sesuai kamus, akar kata akhawa menjadi akha sesuai dengan analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal akhun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fi'lanun. Ada dalam Munawir halaman 12 yang berarti saudara-saudara. Sementara untuk hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Jadi arti kata benda majmuk ikhwanuhum yaitu saudara-saudara mereka. Penggalan ketiga, yamudduna, bentuknya kata kerja sekarang dan yang akan datang dengan ciri ia di awal diakhiri dengan waw sukunna. Pelaku hum, akar kata madada menjadi madda. Pola fa'ala ada dalam Mahmud Yunus halaman 413 dengan arti mereka akan menolong. Penggalan keempat, hum, bentuknya kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan kelima, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan keenam, al-ghayyi, bentuknya kata benda kata kerja, aslinya al-ghayya, karena didahului oleh huruf jar berubah menjadi al-ghayyi. Ciri kata benda adanya huruf jar dan alif lam. Akar kata ghawaya dibaca ghawa. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun ada dalam Mahmud Yunus halaman 304, artinya kesesatan. Penggalan ketujuh, thumma, bentuknya huruf bermakna berarti kemudian. Penggalan kedelapan, la, bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-9, yuqsiruna, bentuknya kata kerja sekarang dan yang akan datang dengan ciri yu di awal diakhiri dengan waw sukunna. Pelaku hum, akar kata qasara, pola af'ala ada dalam Mahmud Yunus halaman 344 dan dalam Munawir halaman 1125. Mereka akan melalaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Sani yang saya muliakan, untuk
Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 203 akan disampaikan oleh Ananda maaf, ya, artinya belum. Arti keseluruhan Surat Al-A'raf ayat 202, wa ikhwanuhum yamunnunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan saudara-saudara mereka, orang-orang kafir dan fasik, akan menolong mereka setan-setan dalam kesesatan. Kemudian mereka tidak pernah lalai dari menyesatkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 203, kami minta kesediaan Ananda Mai Fitriani. Silakan Ananda. Terima kasih, Pak. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 203, penggalan 2-11, terdapat kalimat bersyarat, di mana huruf syaratnya terdapat pada penggalan kedua, yaitu iza. Dan kalimat syarat di penggalan 3-7, lam ta'tihim bi ayatin. Sedangkan kalimat jawab syaratnya di penggalan 9-11, qalu laula jtabaitaha. Lanjut, Pandi. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 203, penggalan 1-7. Penggalan pertama, wa, bentuk huruf bermakna, arti, dan. Penggalan kedua, iza, bentuk huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf syarat, arti apabila. Penggalan ketiga, lam, bentuk huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf yang mensukunkan harokat akhir KKSAD setelahnya. Terdapat di dalam buku materi halaman 37, arti tidak. Penggalan keempat, takti, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya takti, karena didahului huruf bermakna lam yang mensukunkan harokat akhir KKSAD menjadi takti. Ciri diawali ta, pelaku anta, akar kata ataya dibaca ata, merupakan salah satu dari 4 kata dengan 2 huruf sia yang kemunculannya di dalam Al-Quran kurang lebih 90% sesuai hasil penelitian Al-Hasani dan terdapat juga di dalam buku materi halaman 32, pola, fa'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33, engkau akan membawa. Penggalan kelima, him, kata ganti objek, arti mereka. Penggalan keenam, bi, bentuk huruf jar, arti dengan. Penggalan ketujuh, ayatin, bentuk kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya auyatan. Wasukun melebur dengan alif menjadi alif panjang menjadi ayatan. Karena didahului huruf jar menjadi ayatin. Ciri kata benda didahului huruf jar, ta marbutoh, serta tanwin. Sedangkan ciri objek tunggal fathah ten. Akar kata awaya dibaca awa. Merupakan satu-satunya akar kata dengan 3 huruf sia di dalam Al-Quran sesuai hasil penelitian Al-Hasani dan juga terdapat di dalam buku materi halaman 32. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latin, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 53, suatu ayat. Penggalan ke-8, qalu, bentuk kata kerja kata lampau. Ciri sukun alif di akhir. Pelaku akar kata koala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia. Poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360,
Mereka telah berkata. Penggalan ke-9, laula, bentuk huruf bermakna, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 406, mengapa tidak? Penggalan ke-10, itstabaita, bentuk kata kerja lampau, dengan ciri ta di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya anta. Akar kata jabaya dibaca jabah, pola ifta'ala. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 166 untuk akar kata, dan halaman 167 untuk kata yang dicari, yaitu engkau telah memilih. Penggalan ke-11, H, bentuk kata ganti objek, artinya nya. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 203, bagian pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jatabaitaha. Dan apabila engkau Muhammad tidak membawa kepada mereka suatu ayat, niscaya mereka berkata, mengapa engkau tidak membuat sendiri ayat itu? Lanjutan uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 203 bagian kedua, penggalan 12-15. Penggalan 12, kul, bentuk kata kerja perintah dengan ciri sukun di akhir. Pelaku anta. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang, yaitu takulu. Dibuang huruf awal ta yang merupakan ciri KKSAD. Karena huruf pertama berharokat, maka tidak diperlukan alif penolong. Kemudian disukunkan huruf terakhir. Karena terdapat dua sukun yang berdampingan, yaitu waw sukun dan lam sukun, maka huruf sia waw sukun menghilang menjadi kul. Akar kata koala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dalam kata kerja sekarang dan akan datang, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 360, engkau katakanlah. Penggalan ke-13, innama, bentuk huruf bermakna, arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 45, sesungguhnya hanyalah. Penggalan ke-14, at-tabi'u, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya at-tabi'u, tapola dan tasukun akar kata melebur menjadi tatasdid. Ciri a di depan, domah di akhir. Pelaku ana, akar kata tabi'ah, pola ifta'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 76, aku akan mengikuti. Penggalan ke-15, ma, bentuk huruf bermakna, arti apa yang. Penggalan ke-16, yuha, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang pasif. Ciri KKSAD berawalan yu, ciri pasif, huruf pertama harokat doma, huruf kedua akar kata harokat fathah. Pelaku pasif wa, akar kata wahaya dibaca waha. Pola af'ala, arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 1545, dia akan diwahyukan. Penggalan ke-17, ilai, bentuk huruf jar, arti kepada. Penggalan ke-18, ya, bentuk kata ganti. Aslinya ya sukun. Karena ilai berakhiran sukun bertemu dengan ya sukun, di mana dua sukun bertemu tidak bisa dibaca, maka ya sukun diberi harokat fathah, arti ku. Penggalan ke-19, min, bentuk huruf jar, arti dari. Penggalan ke-20, robbi, bentuk kata benda majemuk, terdiri dari dua kata,
robbi, dan ya sukun. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kata ganti. Kata benda pertama robbi, bentuk kata benda kata kerja tunggal. Aslinya robban. Karena didahului huruf jar menjadi robbin. Karena bermajemuk menjadi robbi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 136, Tuhan. Kata kedua, ya sukun, bentuk kata ganti sebagai pemilik. Arti ku. Arti dari kata benda majemuk, Robbi, Tuhanku. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 203 bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innama attabi'u ma yuha ilayya mir Rabbi. Engkau katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Lanjutan uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 203 bagian ketiga penggalan 21 sampai 26. Penggalan 21, haza, bentuk kata tunjuk dekat, arti ini. Penggalan ke-22, basoiru, bentuk kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda dan pelaku aktif sesuai dengan pola kata benda tunggal. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata basuro, pola kata kerja wa'ala, kata benda tunggal basirotun, pola kata benda tunggal wa'ilatun, pola kata benda jamak wa'ilu. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 87 untuk akar kata dan halaman 88 untuk kata yang dicari, yaitu bukti-bukti. Penggalan ke-23, min, bentuk huruf jar, arti dari. Penggalan ke-24, robbikum, bentuk kata benda majemuk, terdiri dari dua kata, robbi dan kum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kata ganti. Kata benda pertama, robbi, bentuk kata benda kata kerja tunggal. Aslinya robban, karena didahului huruf jar menjadi robbin. Karena bermajemuk menjadi robbi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136, Tuhan. Kata kedua, kum, bentuk kata ganti sebagai pemilik, arti kalian. Arti dari kata benda majemuk, robbikum, Tuhan kalian. Penggalan ke-26, hudan, bentuk kata benda kata kerja. Aslinya hudayun, karena ya tidak bisa berharokat tanwin, maka dipindahkan harokat tanwin ke da, sehingga harokat da menjadi dan. Ciri kata benda, tanwin, akar kata, hadaya dibaca hada. Pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fu'alun. Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 480, petunjuk. Penggalan ke-27, wah, bentuk huruf bermakna, arti dan. Penggalan ke-28, rohmatun, bentuk kata benda kata kerja. Ciri kata benda, tanwin dan tamarbutoh. Akar kata rohima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 483, rahmat. Penggalan ke-29, li, bentuk huruf jar, arti bagi. Penggalan ke-30, qaumin, bentuk kata benda kata kerja tunggal. Aslinya
kauman, karena didahului huruf jar menjadi kaumin. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kowama menjadi koma. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 361, kaum. Penggalan ke-31, yu'minuna. Bentuk kata kerja sekarang dan akan datang dengan ciri yu di depan dan waw sukunna di akhir. Pelaku hum, akar kata amina, pola af'ala. Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 49, mereka akan beriman. Arti Quran Surat Al-A'raf, ayat 203, bagian ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Haza basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 203, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza lam ta'tihim bi ayatin qalu law tajtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi haza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Dan apabila engkau Muhammad tidak membawa kepada mereka suatu ayat, niscaya mereka berkata, mengapa engkau tidak membuat sendiri ayat itu? Engkau katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Arti keseluruhan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 202 dan 203. Untuk ayat 202, dan saudara-saudara mereka, orang-orang kafir dan fasik, akan menolong mereka setan-setan dalam kesesatan. Kemudian mereka tidak pernah lalai dari menyesatkan. Untuk arti ayat 203, dan apabila engkau Muhammad tidak membawa kepada mereka suatu ayat, niscaya mereka berkata, mengapa engkau tidak membuat sendiri ayat itu? Engkau katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika berlayar rasanya sudah sampai di pulau, berjalan pun rasanya sudah sampai di batas. Sudah jelas kelihatan simpang untuk berhenti. Kenapa perahu orang Indragiri, perahu tidak memuat kelapa muda? Karena waktu yang membatasi, bertemu tidak dapat berlama-lama. Lelah bekerja membakar ikan, coba dibelah dipotong 8. Sudah tua belajar Al-Quran, bila salah tolong dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, dibuang saja ke keranjang. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati, dibuang saja ke belakang. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi sambil beruduk mensucikan diri. Bila ada umur sama panjang, bolehlah kita bertemu lagi dalam suasana yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai juga dua ayat surah Al-A'raf 202 dan 203 yang sudah diuraikan oleh Ibu May Fitriani dan Pak Etiarnis.
dengan mumtaz. Alhamdulillah. Satu ya pertanyaan. Pak Evianis gimana nih Pak Evianis? Banyak pantun, banyak apa. Di kampung jadi ini mama ya Pak Evianis. Iya, Datuk. Resminya tidak ada Ustadz karena terpaksa aja. Masalahnya di kita itu yang mama itu sendiri sudah pada uzur umur 90-an. Iya. Jadi Oke. terpaksa aja kalau ada acara-acara karena nggak ada yang mau tampil ya. Oke. PLT berarti Pak Ustadz. Oke. PLT ya. Oke. Kalau Bu Fitriani gimana setelah mulai ayat nih Bu? Alhamdulillah Bu ya. Agak berat ayatnya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Panjang aja dikit ya. Iya. Mudah-mudahan bisa istiqomah Bu Fitriani dan Pak Evianis ya. Oke, baik. Makasih Bapak Evianis dan Ibu Fitriani sudah membayar dengan mumtaz. Kan ada nih. Baik Bapak Ibu, ayat 2 ayat 203 tadi cukup panjang, tapi cukupkan uraian sampai di situ. Sekali lagi Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada salah kata, salah ucap tadi, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat ridha dari Allah. Dan kepada Bu Rosalina, sebagai penutup kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Rosalina. Iya, terima kasih Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran Surat 7 Al-A'raf ayat 202 dan 203. Berikut penjelasannya. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang kita dapatkan hari ini dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.